Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman setelah kemarin aku infokan banyak lowongan kerja di Korea Selatan tahun 2023. Ini teman-teman banyak banget yang tanya, Mas, proses di Korea itu berapa lama? Dan nggak bisa saya jawab satu persatu. Daripada teman-teman penasaran proses ke Korea berapa lama, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke, nggak panjang lebar, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget DM tanya berapa lama proses kerja ke Korea. Mungkin sudah banyak sekali teman-teman yang membagikan kisah ataupun cerita berapa lama proses ke Korea. Di sini nih aku mau membagikan proses kerja ke Korea yang tak lalui. Tentunya ini adalah sebuah proses G2G Korea. Yo, sekali lagi teman-teman perlu garis bawahi proses G2G Korea yang bisa saya katakan itu prosesnya tidak bisa kita target, bahkan tidak bisa kita perkirakan waktunya untuk teman-teman. Maksudnya yang mau ke Korea jalur cepat sebenarnya udah ada info terbaru itu lewat jalur S2S guys. Apa itu S2S? Situsi. Nggak bercanda. Jadi S2S itu sempat bener ada teman-teman yang dulu bercanda kalau buat yang mau cepat ke Korea itu lewat jalur S2S, situsi atau laut ke laut. Teman-teman kenapa tuh, punya masalah hidup apa kok pengen yang cepet-cepet itu? Wes, aku nggak mau membahas itu lagi daripada nanti teman-teman salah paham. Ada P2P itu yang udah tak bilangin kalau misal untuk dipikir lagi harus tahu konsekuensinya juga. Lebih baik teman-teman kalau mau ke fishing ya itu ke G2G. Ini aku mau ceritain prosesku yo. Jadi aku dulu itu di Indonesia kerja ya nggak begitu lama, 2011 mulai ijazah belum tak ambil, aku langsung ke Jakarta merantau. Singkat cerita sampai suatu titik jenuh, aku menemukan titik jenuh bahwa di Jakarta itu mencari duit itu sulit. Bahkan selama saya kerja 5 tahun itu cuma nyisa untuk motor Xeon itu, hingga aku berpikir kalau begini terus hidupku nggak ada kemajuan. Aku melihat teman-temanku seangkatan waktu SMK itu maksudnya udah kerja di mana aja, ada yang jadi tentara, ada yang jadi wis macem-macem, ada yang jadi guru, terus ada yang tadi ini pernah maling tapi jadi guru agama. Nggak apa-apa, lebih baik mantan maling daripada mantan orang baik, contohnya. Terus aku juga sampai menemukan salah satu temanku yang dulu pernah punya cita-cita pengen jadi TNI, ternyata sekarang jadi TKI. Ini kok nekat banget, ini namanya Bonjol. Udah pernah tak ceritain mungkin dulu, teman-teman juga masih ingat yo di video yang sebelumnya dulu, bisa teman-teman lihat. Si Bonjol ini tak DM, di Korea itu gajinya berapa kok nekat kerja jadi buruh pabrik itu di luar negeri. Ternyata gajinya lumayan, hingga akhirnya 2015 aku proses guys. Singkat cerita aku ikut belajar September 2015, belajar mulai dari belajar huruf Hangul, Hanagarang, nulis, pokoknya tak belajar iku kabeh. Terus habis itu aku hafalan kosakata yang solid sampai sirahku pengen pecah dan aku pengen menyerah. Oh ya, sebelumnya itu aku pernah punya cita-cita pengen ke Jepang guys, karena tak cari-cari yang banyak itu YouTuber Jepang waktu itu 2015. Tetapi karena nggak nemu LPK, yowes aku berpikir takdirku mungkin ke Korea, karena aku ketemu temanku yang ngasih tahu LPK di sini adanya LPK Korea. Yowes, hingga akhirnya aku belajar itu tadi yo, lanjut belajar sampai aku habis bab 1 sampai bab 60, dan aku di situ udah merasa wah aku cerdas.
enggak. Dan 2016 udah selesai itu kan, kita udah selesai belajar ya wes, sudah disuruh belajar di rumah sampai nunggu ujian. Yang harusnya 2016 bulan Maret itu ada ujian, tetapi diumumkan dari sini 2016 itu nggak ada ujian guys. Karena nggak ada ujian ya wes, aku sempat berpikir untuk pindah haluan, ada yang nawarin itu ke Taiwan, tapi aku pikir-pikir lagi, tak pikir mateng-mateng sampai aku ngitung benih, enggak. Serius, aku benar-benar pusing di situ. Aku sempat dilema, maksudnya ini mutus ke Taiwan aja, we. Taiwan kan syahdu aku ngono. Tapi karena aku berpikir di Taiwan mencari informasi juga di sana negaranya kayak apa, terus orang-orangnya gimana. Orang Indonesia memang banyak, tetapi budaya kerja juga nggak jauh beda sama sini. Hingga akhirnya aku tahu di sana biayanya mahal, masih ada potongan gaji yang berapa bulan itu nggak tahu. Dan gajinya pun tak pikir yo, setelah sama-sama duit, akhirnya aku memutuskan untuk ke Korea, tetap pada teguh pendirianku. Ibarat kata, aku dulu pernah bikin kata-kata gini, ibarat kita mau menyeberang laut, udah sampai tengah-tengah itu mau kita lanjut atau mundur. Kalau misal kita lanjut bisa jadi kita bisa sampai pinggir pantai, kalau kita mundur yo sama aja, bisa jadi kita nggak sampai pinggir. Jadi aku tetap maju ke depan, dan di waktu mengisi kekosongan nunggu ujian itu aku kerja proyek karena masku kebetulan adalah seorang mandor bangunan. Hahaha. Enggak. So asik aku ya guys, maaf guys. Emang aku orangnya so asik begini, jadi mohon untuk dimaafkan. Akhirnya aku kerja bangunan. Di bangunan waktu itu aku kerja di Bitung. Di Bitung itu bikin pabrik saus, terus habis itu lanjut bikin pabrik yang punya orang Pati, itu pabrik biji plastik waktu itu, punya Pak Mul. Aku masih ingat, dia juga ex Korea kalau nggak salah, punya pabrik sendiri. Terus singkat cerita aku kerja bangunan, habis itu pindah kerja bangunan itu pindah di itu mana, di Pamulang. Ya di Pamulang, di dekat Unpam, di situ ada danau, terus sebelahnya pokoknya perumahan itu. Di situ aku sampai sempat terjadi guys, ini satu insiden yang aku bersyukur banget masih hidup sampai sekarang, karena waktu itu aku jatuh dari lantai 2 guys. Dan ini masih ada di sini apa di sini pokoknya masih ada bekasnya, ini bekas jahitan dulu. Aku jatuh itu dari lantai 2 itu pas lagi mlester gitu. Aku kan belajaran mlester ceritanya. Gabut. Ya wes, akhirnya jatuh mak beruak ngono. Jadi posisi ini tangga guys, ini tangga, terus tak kasih palangan kayu gini kan. Terus di sini ada tangga kayu di sebelah sini. Ini buat mlester yang itu loh, di atas tangga itu namanya apa toh, mbah kayak genah boy. Di atas tangga satu ke lantai 2. Aku jatuh, tangga yang buat sandaran ini nggak tak paku, meleset. Aku jatuh nggak sadar mak perepet, wis nggak tahu apa-apa, aku mbuh nyebut apa nggak ngerti. Hingga aku sadar-sadar itu udah digotong-gotong dan dibawa di depan pabrik, dituntun. Wah, mbak-mbak warung itu menangis. Bener-bener nggak tahu mbak warung kenapa sampean menangis, aku belum sempet tanya. Terus akhirnya aku setelah itu bersyukur banget aku nggak apa-apa dan nggak mengalami cedera yang serius, cuma dijahit sini tok, berdarah-darahku banyak karena ini di sini kan, di sini robek dikit ini darah ibu, alah wis wah kenetes. Terus tak suka ingin nangis, enggak Mas Hartono nangis, lemah. Ya wes, singkat cerita, aku pulang akhirnya setelah dijahit itu, pulang dengan keadaan dijahit. Dan aku cerita ke keluarga aku juga biasa-biasa aja, karena keluarga aku adalah keluarga Superman. Haha. Enggak guys, sih mas, keluarga aku yang biasa-biasa aja, wis Hartono ya wis ngono kuwi ngono. Terus karena dulu juga pernah ini apa, meh tugel juga biasa, enggak dibawa ke rumah sakit, enggak kemana-mana, ya cuma nyari pohon pisang itu tuh tak bebat gini terus tak tetesin, karena setiap ada musibah itu di sampingnya itu pasti ada obatnya. Begitu jari mbahku lah, ternyata tenang, di samping itu kan ada pohon pisang, tak bebat tak tetes gini. Ya wes aku mulai deh
kampung karena dikabari 2017 itu ada ujian dan harus melakukan apa tuh tryout ya guys, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon untuk dikoreksi. Sebelum ujian itu tryout kayak ya, aku pulang itu waktu itu bulan Februari, jadi tryout Februari sampai Maret karena ada ujian itu April guys, dan aku dapet jatah itu kalau nggak salah tanggal 3 atau 7 Aprilan lah. Ya wes, aku akhirnya ikut ujian pada April itu 2017. Setelah aku ikut ujian, pas ujian itu aku merasa ya Allah, soalnya kok gini tok. Aku periode sulit-sulit toh aku ngono. Kok gampang banget ini ngono. Bahkan sampai-sampai itu mohon maaf di dalam situ itu aku mencari cara gimana caranya aku biar salah satu tok loh. Kalau bener kabeh kan didis waktu itu aku denger-denger. Terus ini ya tak salahin yang mana ngono. Ini udah salah belum aku ngono. Kalau orang-orang kan berpikir udah bener apa belum. Aku berpikirku ini satu ini udah salah belum ngono. Astagfirullah, nggak boleh sombong. Ya wes, hingga akhirnya aku udah selesai ngerjain soal yang proses ujian, tips-tipsnya udah tak bagikan juga teman-teman yang belum menonton. Hingga akhirnya aku dinyatakan untuk lulus tes, dan habis itu diumumin itu bulan Juni kalau nggak salah, itu ada tes skill, tes tahap 2. Aku latihan giat dan juga menjalani tes skill dengan kepercayaan diriku, meskipun di dalam diri ini ada bekas-bekas dari bullying dan ya wes, selama hidup masa kecil sampai gede banyak banget menerima bullying. Tapi aku adalah Hartono. Hartono itu artinya itu heart itu keras, tono itu ada, jadi memiliki jiwa yang keras kalau misal bahasa Inggris. Dan kata guru SD ku itu Pak Sunu dulu pernah bilang, Hartono itu sugih harto tur ono, katanya begitu. Terus aku sekarang masih miskin, aku semangat. Waktu itu tes skill mentalku bener-bener kuat banget. Terus aku tes skill, alhamdulillah setelah tes skill Juni aku lulus. Singkat cerita, akhirnya ikut sending bulan Juli itu, disendingin sama LPK dengan data-data dan berkas-berkas yang sangat lengkap dengan fotoku yang paling ganteng. Aku mandi dulu itu sebelum apa foto mau buat sending itu, aku mandi keramas, mandi kembang 7 rupa, terus di sumur 7 sumber. Enggak. Ya kali, enggak, aku ya wis mandi tok, habis mandi terus datang ke LPK untuk foto, terus di sending data-data lengkap banget udah. Terus setelah sending itu aku berpikir ya, setelah sending itu nunggu itu bakal lama ya kan, tak tunggu 2 minggu itu nggak ada kabar SLC, karena SLC masal juga nggak ada info SLC ini, kayak bakal 1 tahunan. Akhirnya aku ikut kerja proyek masku lagi. Waktu itu aku di Kunciran, Tangerang. Jadi Kunciran itu adalah sebuah apa ya, kota yang dibocong. Enggak dibocong. Kunciran itu sebuah kota yang di deket Cipondoh. Terus maju ke sana dikit itu ada yang namanya perumahan Banjarwijaya. Di belakangnya situ aku kerja proyek di situ. Di situ pas posisi sebenarnya ngelanjutin sih. Sebelum itu aku juga udah pernah di situ, tapi lupa nggak tak ceritain tadi ya. Itu ngelanjutin, tinggal finishing aku sama temenku, sama Nur Suwito ini yo, sama Nur Suwito. Di situ finishing aku dikasih kerjaan yang enak-enak sama masku. Hari Sabtu aku berangkat ke Jakarta, hari Minggu sampai Jakarta itu sampai Polres Tangerang. Terus hari Senin aku mulai kerja guys, mulai kerja dengan percaya diri dan asyik mencari duit untuk uang saku ke sini guys, seperti itu. Sebenarnya waktu itu tabunganku masih banyak sih, 700 miliar, tapi nolnya gelundung banyak jadi 7 juta. Dan ini aku gimana ya, mau bahagia atau apa nggak tahu. Menurut teman-teman aku harus gimana? Pas hari Senin aku mulai kerja, setengah hari makan, terus habis itu dikabari itu aku dapat SLC guys, dan disuruh pulang sama LPK. Ya wis toh, mau nggak mau aku pulang, gimana lagi, padahal ini ongkos juga belum balik. Dan akhirnya aku
nyari duit tambahan itu dari masku, karena waktu itu harus ngasih uang terima kasih juga dong tentunya, karena yo emang kata pepatah itu jer basuki mawobi, yo segala sesuatu yang kita usahakan itu membutuhkan biaya, yo istilahnya seperti itu. Yo wes aku utang masku, koper minjem ponakanku, akhirnya aku pulang. Temanku ini Mas Nurswito ini tak pamiti, Mas aku mulai sih ya, melu mulai rak, aku melu, gak usah wes engko nak misal wes untuk SLC. Akhirnya ikut pulang ya wes, ikut pulang juga. Terus habis itu singkat cerita setelah itu 2 minggu itu Agustus aku SLC, terus habis itu 2 minggu prelim guys. Prelim itu sekitar tanggal 22-an. Prelim berjalan lancar alhamdulillah, meskipun ada beberapa temen yang gugur karena unfit, aku lancar. Terus setelah pulang prelim itu temen satu prodi udah tak ceritain itu yang akhirnya terbang itu. Aku terbang pun nggak lama setelah habis prelim itu, nunggu cuma sekitar 2 mingguan itu aku udah dapet panggilan terbang lagi, alhamdulillah. Jadi singkatnya itu aku proses mulai 2015 ya, 2015, 16, 17, berarti 3 tahun lamanya proses ke Korea ya teman-teman. Jadi mulai September sampai September 2015 sampai September 2017. Dan ini proses setiap orang itu beda-beda. Termasuk waktu itu aku prosesku paling cepet ya, karena ke pending-pending gitu. Termasuk saat kemarin juga apa? Yang ini juga ke pending corona. Ya seperti itu proses ke Korea. Jadi buat teman-teman yang mau proses ke Korea untuk dipikirkan lagi. Kalau teman-teman mau cepet itu jangan proses ke Korea, teman-teman proses kerja ke Bekasi, karena di Bekasi juga harus membutuhkan paspor, dan UMR Bekasi itu lebih banyak daripada UMR Korea teman-teman. Terus selain itu UMR sini juga cuma sama karo Prodedi, itu cuma imbang. Dipikir lagi sekali lagi untuk teman-teman, yo disayangi uangnya, maksudnya emang ada proses-proses yang menjanjikan cepat-cepat itu. Sekali lagi tak kasih filosofi, segala sesuatu yang cepat itu tidak selamanya baik. Contohnya misal kita sekolah untuk mendapatkan ijazah SMA itu kan 12 tahun. Kalau teman-teman mau cepet tinggal ikut kejar paket B dan paket C itu udah cepet banget. Tetapi kan hasilnya juga tentunya pasti akan ada perbedaan antara, ya aku nggak merendahkan yang kejar paket B dan kejar paket C, tetapi untuk hasil akhir aku tentunya pun pasti akan berbeda, orang yang menjalani sekolah 12 tahun dengan orang yang hanya ikut kejar paket B dan C itu pasti akan beda, entah dari segi pola pikir atau apa ya. Aku nggak merasa hebat juga karena aku juga masih banyak kekurangan dan fakir ilmu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Pokoknya semangat untuk orang-orang yang mau ke Korea, tak doakan prosesnya berjalan lancar, berjalan sesuai semestinya, terus mendapat pabrik yang bagus sampai sini. Nikmati prosesmu, tetap semangat demi merubah nasib, karena ke Korea memang bukan sebuah pilihan terbaik, tetapi ke Korea juga sebuah pilihan yang tidak akan membuat teman-teman menyesal jika mengikuti program-program yang sudah jelas, tentunya program G2G, fishing maupun manufaktur. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau memberikan kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Sekian, terima kasih. Salam Subosito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.